الله ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan Nadham Alfiyah Ibnu Malik yang kali ini mulai dari Nadham ketiga sampai Nadham ketujuh, masih dalam bab muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu Ibnu Malik rahimallahu ta'ala, wa asta'inullaha fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah tuqarribul aqsha bilafdhin mujazi wa tabsutul badla biwa'din munjazi wa taqtadi ridan bighairi sukhti fa'iqatan alfiyat habani mu'ti wa huwa bisabqi khaizun tafdila mustajibun thana'iyal jamila wallahu yaqdi bihibatin wafirah liwalahu fi darajatil akhirah. Wa asta'inu, dan saya meminta tolong Allah kepada Allah, meminta tolong fi alfiyatin, di dalam kitab alfiyah. Maqasidun nahwi, adapun tujuan-tujuan ilmu nahwu itu mahwiyatun adalah tercakup semuanya, tercakup biha dengan alfiyah. Sudah biasa dalam membaca i'rab ya, dalam mengartikan sebuah nadham, kita loncat-loncat dalam mengartikannya disesuaikan dengan i'rabnya. Karena memang nadham itu berbeda dengan kalam yang bukan nadham, seperti itu. Tuqarribu, mendekatkan apa alfiyah, mendekatkan al-aqsa kepada lafal yang jauh, mendekatkan bilafdin dengan lafal, sifatnya lafal mujazi yang ringkas. Wa tabsutu, dan menjabarkan apa alfiyah, menjabarkan al-bazla, sesuatu yang detail, menjabarkan biwa'din dengan janji, sifatnya wa'din munjazi yang cepat. Wa taqtadi, dan mudah menuntut apa alfiyah, ridon, kepada kerelaan, bi ghairi sukhtin, dengan tanpa kemarahan. Keadaannya alfiyah itu fa'iqatan, dalam keadaan mengungguli alfiyah Ibnu Mu'ti kepada alfiyahnya Ibnu Mu'ti. Wahwa, dan adapun Ibnu Mu'ti itu haizun, adalah orang yang mendapatkan tafdilan, keutamaan, bisa mungkin sebab mendahului. Mustajibun, dan Ibnu Mu'ti itu adalah berhak sana'iyah kepada pujian-pujianku, sifatnya sana'i al-jamila yang bagus. Wallahu, dan Allah itu yaqdi, adalah menetapkan, li, bagiku, walahu, dan bagi Ibnu Mu'ti, bihibatin, dengan anugerah-anugerah, sifatnya hibat, wafiratin, yang banyak. Anugerah-anugerah yang banyak, fi darajatil akhirati, di dalam derajat-derajat akhirat. Kalau terjemah bebasnya seperti ini. Wa asta'inullaha fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah. Dan saya meminta tolong kepada Allah di dalam kitab alfiyah yang tujuan-tujuan ilmu nahwu bisa tercapai atau tercakup di dalamnya. Tuqarribul aqsa bilafdin mujazi wa tabsutul badla biwa'din munjazi. Alfiyah itu dapat mendekatkan lafal yang jauh dengan lafal yang ringkas. Dan juga alfiyah dapat menjabarkan
sesuatu yang detail dengan janji yang cepat. Wa taqtadi ridun bi ghairi sukhti fa'iqatan alfiyatab ni mu'ti. Dan alfiyah itu bisa menuntut dengan mudah kerelaan manusia tanpa adanya kemarahan, yang alfiyah itu mengungguli alfiyahnya Ibnu Mu'ti. Wa huwa bisabqi haizun tafdila mustaujibun thana'iyal jamila. Adapun Ibnu Mu'ti adalah orang yang mendapatkan keutamaan sebab beliau mendahului Ibnu Malik maksudnya, dan juga Ibnu Mu'ti berhak mendapatkan pujian-pujianku, yaitu Ibnu Malik, pujian-pujian yang bagus. Wallahu yaqdi bihibatin wafirah liwalahu fi darajatil akhirah. Dan semoga, ini doa ya, dan semoga Allah menetapkan bagi aku Ibnu Malik dan juga bagi Ibnu Mu'ti dengan anugerah yang banyak di derajat akhirat. Baik, kita masuk ke i'rab. Wa asta'inu. Asta'inu, wawunya wawu ataf ini ya. Wa asta'inu, dan saya minta tolong. Asta'inu itu adalah fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari hukumnya mu'rab, ya, hukumnya mu'rab di sini ditandai dengan dhammah. Di sini i'rabnya i'rab rafa ya. I'rabnya rafa sebab tidak ada amil nasib dan juga amil jazim. Fi'il mudhari ini fa'ilnya adalah ana ya, fa'ilnya adalah ana. Allah menjadi maf'ul bih dari fi'il mudhari asta'inu. Allah ini mansub sebagai maf'ul bih ditandai dengan fathah sebab isim mufrad. Fi alfiyatin, ini sudah masyhur ya, fi alfiyatin adalah jar majrur. Jar majrur alfiyatin majrur, tanda jarnya adalah kasrah sebab alfiyatin adalah isim mufrad. Maqasidun nahwi adalah mubtada. Maqasidu marfu sebagai mubtada ditandai dengan dhammah sebab maqasid adalah jamak taksir. Jamak taksir marfu'nya ditandai dengan dhammah. Adapun an-nahwi ini merupakan mudhof ilaih, jadi wajib kasrah. An-nahwi kasrah ditandai dengan kasrah sebab an-nahwi adalah isim mufrad. Biha jar majrur ya, haknya majrur tapi majrurnya adalah mahallan fi mahalil jarri sebab lafal ha adalah isim dhamir mabni. Ha mabni sukun meskipun mabni tapi fi mahallil jarri. Dia di posisi jar sebab ada harful ba, ada huruf ba. Mahwiyatun sebagai khobar dari lafal maqasidu. Lafal mahwiyatun hukumnya atau i'rabnya adalah rafa. Rafa'nya ditandai dengan dhammah sebab mahwiyatun adalah isim mufrad. Kita lanjutkan i'rab di bait atau nazm keempat. Tuqarribu. Tuqarribu ini fi'il mudhari. Fi'il mudhari di sini fi'il mudhari'nya adalah fi'il mudhari' yang marfu ya. Karena tidak ada amil nasib dan amil jazim. Fa'ilnya mudhari' apa? Fa'ilnya adalah hiya, dhamir. Dhamir yang kembali kepada alfiyah. Lafal alfiyah ini muannas, maka dhamirnya tuqarribu adalah hiya. Tuqarribu fi'il. Fi'il membutuhkan fa'il, al-aqsa adalah maf'ul bihnya. Fi'il membutuhkan fa'il dan maf'ul bih, al-aqsa adalah maf'ul bihnya. Jadi al-aqsa hukumnya mansub sebagai maf'ul bih dari lafal tuqarribu. Dan mansubnya ini mansub muqaddarah. Tandanya al-aqsa fathah muqaddaratan sebab al-aqsa adalah isim maksur. Bilafdin, lafal lafdin sudah maklum merupakan jar majrur ya. Majrur dengan kasrah sebab lafdin adalah isim mufrad. Mujazi ini majrur sebagai sifatnya lafal lafdin, sebagai naatnya lafal lafdin. Lafal lafdin majrur, mujazi juga majrur. Watabsutu adalah fi'il mudhari. Wa-nya wawu ataf. Tabsutu ataf kepada lafal tuqarribu. Nah, tabsutu ini marfu. Marfu tandanya dengan dhammah di sini
sebab tidak bertemu dengan wawu jamak, juga perangkat-perangkat yang lain. Kemudian tabsutu ini punya fa'il. Fa'ilnya adalah hiya. Hiya yang kembali kepada alfiyah. Alfiyah adalah mu'annas, maka tabsutu hiya juga mu'annas. Maf'ul bihnya tabsutu adalah al-badla. Al-badla mansub sebagai maf'ul bih. Mansubnya ditandai dengan fathah, sebab al-badla adalah isim mufrad. Biwa'din sudah maklum, biwa'din adalah jar majrur, wa'din majrur bil kasri dengan kasrah, sebab isim mufrad. Munjazin ini adalah sifatnya lafal wa'din. Sifatnya lafal wa'din, wa'din majrur, maka munjazin juga ikut majrur. Watak tadi ini fi'il mudhari' ataf kepada lafal tuqarribu. Ini masih ataf kepada lafal tuqarribu. Tak tadi ini marfu, tapi marfu'nya ditandai dengan dhammah, tapi ini dhammahnya muqaddaron ya, karena isim yang mu'tal akhir ya. Aslinya adalah watak tadiyu ya, tapi dibaca berat oleh orang Arab, maka taqtadiyu kemudian ya-nya disukun, watak tadi gitu, seperti itu. Ridon adalah maf'ul bih dari lafal taqtadi. Lafal ridon ini maf'ul bih ya, mansub ditandai dengan fathah. Kemudian bi ghairi sukhtin. Bi ghairi sukhtin jar majrur, ghairinya majrur dengan ba. Adapun sukhtinnya majrur sebab idhofah ya, sebab idhofah, karena mudhof ilaih sukhtin pasti majrur. Baik ghairi maupun sukhtin sama-sama majrurnya ditandai dengan kasrah, sebab isim mufrad dua-duanya. Fa'iqatan. Lafal fa'iqatan di sini mansub sebagai apa? Mansub sebagai hal daripada alfiyah. Shahibul halnya adalah alfiyah, fa'iqatan hal. Maka hukmnya mansub. Mansubnya dengan fathah, sebab fa'iqatan adalah isim mufrad. Lafal fa'iqatan adalah isim fa'il. Isim fa'il itu bisa mempunyai fa'il dan juga bisa mempunyai maf'ul bih. Ya kan? Fa'iqatan, fa'ilnya siapa? Fa'ilnya ya alfiyah. Kemudian maf'ul bihnya siapa? Alfiyah tabni mu'ti. Alfiyah tabni mu'ti adalah maf'ul bih daripada lafal fa'iqatan. Seperti itu. Mansub alfiyah, mansubnya dengan fathah sebab isim mufrad. Ibni ini mudhof ilaih ya, mudhof ilaih dari alfiyah. Hukumnya pasti majrur ditandai dengan kasrah sebab lafal ibni adalah isim mufrad. Mu'ti, mu'ti ini juga majrur menjadi mudhof ilaih yang kedua. Jadi dalam tarkib idhofah sebuah tarkib bisa mempunyai beberapa mudhof ilaih, 2, 3 atau bahkan 4. Lafal mu'ti majrurnya ditandai dengan kasroh muqaddarah ya, sebab lafal mu'ti adalah isim mangkus, seperti itu. Wahwa bisabtin, wahwa huwa adalah mubtada fi mahallir raf'i, sebab menjadi mubtada huwa hukumnya fi mahallir raf'i. Lafal huwa sendiri adalah isim dhamir. Isim dhamir tidak bisa di-i'rabkan, maka dia hanya menempati posisi marfu sebagai mubtada. Wa huwa mubtada, manakah khabarnya? Adalah lafal haizun, lompat ini ya. Lafal haizun merupakan khabar daripada lafal huwa. Khabar hukumnya marfu. Marfu yang ditandai dengan dhammah sebab isim mufrad. Haizun isim fa'il. Ya, isim fa'il bisa mempunyai maf'ul bih. Maf'ul bihnya mana? Tafdilan. Sebagai maf'ul bihnya haizun, hukumnya mansub ditandai dengan fathah sebab isim mufrad. Bisabtin, ya, bisabtin ini punya ta'alluq atau punya hubungan dengan haizun tafdila. Bisabtin i'rabnya adalah majrur ya, karena ada huruf ba. Bisabtin kasrah menjadi tanda i'rab jar bertempat di isim mufrad
sabtin isim mufrad. Mustaujibun. Nah, lafal mustaujibun ini di harokati dhammah. Kok bisa dhammah ya? Kenapa? Sebab mustaujibun ini rofa atau marfu i'rabnya. Kenapa marfu menjadi khobar tsani, menjadi khobar yang kedua? Jadi lafal wa huwa mubtada, haizun khobar pertama, mustaujibun khobar kedua. Mustaujibun isim fa'il bisa mempunyai maf'ul bih. Maf'ul bihnya mana? Sana'i. Karena ini maf'ul bih, sana'iyya ya, maf'ul bih. Kemudian al-jamila ini sifatnya lafal sana'i. Sama-sama mansub. Wallahu yaqdi. Allahu hukumnya marfu sebagai mubtada ya. Marfu sebagai mubtada ditandai dengan dhammah sebab lafal Allahu adalah isim mufrad. Yaqdi menjadi khobar jumlah fi'liyah ya, khobar jumlah fi'liyah. Yaqdi itu sendiri adalah fi'il mudhari itu marfu ya kan, marfu'nya ditandai dengan dhammah di sini, tapi dhammahnya muqaddarah karena mu'tal akhir. Nah, yaqdi sebagai jumlah itu fi mahalli raf'i khabar. Yaqdi sebagai fi'il itu adalah marfu ya, mu'rab marfu. Nah, sebagai jumlah itu fi mahalli raf'i sebagai khabarnya lafal Allah. Kemudian li jar majrur ya, jar majrur lam sama ya mutakalim. Kemudian walahu jar majrur juga bihibatin. Nah, bihibatin adalah jar majrur juga ya, hibatin kasroh sebab hibatin adalah jamak muannas salim. Wafiratin ya, wafiratin sebagai sifatnya lafal hibatin ya, wafiratin sebagai sifatnya lafal hibatin juga majrur. Fi darojatil akhirati jar majrur, darojati majrur ditandai dengan kasroh sebab lafal darajati adalah jamak muannas salim. Al-akhirati sebagai mudhof ilaih majrur juga ya, ditandai dengan kasroh sebab akhirah adalah isim mufrad. Demikian i'rabnya. Kemudian kita lanjut ke penjelasan. Wa asta'inullaha fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah. Kitab yang kita pelajari ini adalah kitab Alfiyah namanya. Alfiyah milik Ibnu Malik ya, dan Ibnu Malik di sini meminta tolong kepada Allah dalam kitab Alfiyah supaya kitab Alfiyah bisa bermanfaat ya, bisa bermanfaat bagi seluruh umat Islam. Nah, kitab Alfiyah ini adalah kitab yang mengumpulkan tujuan-tujuan ilmu nahwu. Kalau Anda bisa hafal kitab Alfiyah 1000 bait ya, disebut Alfiyah karena jumlahnya ada 1002 bait ya. Kalau Anda hafal, Anda paham, dan Anda terapkan dalam bahasa Arab, maka Anda menjadi orang yang luar biasa, yang mahir dalam gramatika Arab. Karena ketika Anda menghafalkan dan memahami Alfiyah, Anda sudah mencakup seluruh pengetahuan ilmu nahwu. Ya, maka kunci utama dalam memahami bahasa Arab gramatikanya adalah Alfiyah, seperti itu. Tuqarribul aqsa bila fil mujazi. Alfiyah itu dapat mendekatkan lafal yang jauh dengan lafal yang ringkas. Artinya masalah-masalah yang samar, masalah-masalah yang jelas itu bisa menjadi jelas. Dekat itu jelas itu dekat. Dengan Alfiyah, lafal-lafal yang jauh, yang samar, yang belum jelas bisa dijelaskan sejelas-jelasnya. Nah, penjelasannya Alfiyah dengan lafal yang sangat ringkas. Padat, ringkas, jelas. Itulah Alfiyah. Watab sutul badala biwa'din munjazi. Dan Alfiyah ini dapat membeberkan atau menjabarkan hal-hal yang detail dengan janji yang cepat. Ini sebuah kalimat yang bagus sekali ya. Nah, balaghahnya bagus sekali. Jadi Alfiyahnya Ibnu Malik dapat menjabarkan lafal yang detail dengan janji yang cepat. Artinya dengan cepat bisa dijabarkan lafal-lafal yang detail itu. Ibnu Malik dengan Alfiyahnya ini dapat menjabarkan lafal-lafal yang detail dengan cepat.
tanpa pakai lama. Itu gampangnya seperti itu. Wa taqtadir itu bi ghairi sukhti fa'iqatan alfiyat ibn Mu'ti. Nah, Alfiyah Ibnu Malik ini diterima dengan gampang. Itu maksudnya wa taqtadir ridon bi ghairi sukhtin. Diterima dengan gampang. Diterima dengan tanpa kemarahan ya. Gampangnya diterima dengan gampang oleh seluruh umat Islam. Bahkan bukan hanya umat Islam, oleh seluruh umat manusia. Karena ini ilmu nahwu ini kan ilmu bahasa Arab. Dan bahasa Arab itu bisa dipakai bukan hanya oleh orang Islam. Kan seperti itu. Di Arab juga ada orang non-Islam. Mereka juga pakai bahasa Arab. Kan seperti itu. Dapat diterima oleh seluruh umat manusia yang mempelajari bahasa Arab. Dengan gampang. Karena mudah, ringkas. Maka gampang diterima. Fa'iqatan alfiyat ibn Mu'ti. Alfiyahnya Ibnu Malik ini, kata Imam Ibnu Malik, sekali lagi, menurut Imam Ibnu Malik, alfiyahnya ini lebih hebat, lebih unggul daripada alfiyahnya Ibnu Mu'ti. Lebih hebat, lebih unggul daripada alfiyahnya Ibnu Mu'ti. Nah, kalau kita perhatikan pada kata-kata ini, ada setitik, ada setitik kesombongan dari seorang Ibnu Malik bahwa beliau mengaku ya bahwa alfiyahnya lebih hebat daripada Ibnu Mu'ti. Nah, siapakah Ibnu Mu'ti itu? Ibnu Mu'ti adalah gurunya Ibnu Malik. Ibnu Mu'ti nama lengkapnya adalah Abi Zakaria Yahya bin Mu'ti bin Abdin Nur Az-Zawawi Al-Hanafi. Beliau adalah guru nahwunya Ibnu Malik. Seperti itu. Imam Ibnu Mu'ti punya alfiyah juga. Tapi Imam Ibnu Malik membuat alfiyah tandingan. Ya sudah biasa di masa lalu para ulama antara murid dan guru berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Imam Ibnu Mu'ti membuat alfiyah, muridnya yaitu Imam Ibnu Malik membuat alfiyah juga, menandingi alfiyah Ibnu Mu'ti. Nah, dalam hal ini alfiyahnya Ibnu Mu'ti lebih hebat, lebih unggul, lebih masyhur daripada alfiyahnya Ibnu Mu'ti. Bukti gampangnya kita belajar alfiyah Ibnu Malik kan, bukan belajar Ibnu Mu'ti. Jarang sekali pesantren atau lembaga-lembaga bahasa, kajian bahasa mempelajari Ibnu Mu'ti, nggak begitu terkenal. Nah, kalaulah nggak disebutkan dalam kitab ini, maka siapa yang kenal Ibnu Mu'ti? Kan seperti itu. Maka Ibnu Malik merasa berbangga diri. Nah, kok bisa seperti itu? Ya. Wa huwa bisabqi haizun tafdila mustaujibun tana'yal jamilah. Nah, dikisahkan oleh para pensyarah alfiyah, Ibnu Malik menulis alfiyahnya itu bukan dari muqaddimah. Bukan dari muqaddimah kemudian bab kalam sampai bab akhir, itu enggak. Ya seperti biasa lah ya. Banyak penulis buku dulu, muqaddimahnya di akhir, kan banyak seperti itu. Karena muqaddimah itu ya bukan pembahasan. Demikian juga dengan Ibnu Malik. Ibnu Malik menulis alfiyah ini mulai dari bab kalam sampai penutup. Muqaddimahnya ditulis di akhir. Nah, karena sudah merasa hebat menulis alfiyah yang begitu dahsyat ini, Ibnu Malik menuliskan fa'iqatan alfiyat ibn Mu'ti. Tapi tiba-tiba apa yang terjadi? Pak! Ibnu Malik tidak mendapatkan ide untuk menulis bait-bait selanjutnya. Tidak ada ide dalam pikirannya. Tiba-tiba berhari-hari Ibnu Malik tidak mendapatkan apa yang mau ditulis selanjutnya. Padahal ini belum selesai kan? Belum selesai dalam muqaddimah seperti itu. Dia bingung. Kemudian Ibnu Malik bermimpi ketemu sama gurunya. Bermimpi ketemu Ibnu Mu'ti. Dan Ibnu Mu'ti itu berang dalam mimpinya itu. Ini Ibnu Mu'ti sudah meninggal dunia ketika Ibnu Malik menulis kitab ini. Berang beliau. Marah kepada Ibnu Malik. Marah bahwasanya, wahai Ibnu Malik, kamu bisa hebat seperti itu karena aku menjadi gurumu seperti itu. Kalaulah Ibnu Malik tidak menjadi murid Ibnu Mu'ti, ya belum tentu Ibnu Malik bisa sehebat itu kan, seperti itu. Meskipun Ibnu Malik sudah mengungguli Imam Ibnu Mu'ti, tapi bagaimanapun juga Ibnu Mu'ti tetap gurunya Ibnu Malik. Yang menyebabkan Ibnu Malik jadi pintar seperti itu.
Maka tersadarlah Ibnu Malik. Bangun-bangun, beliau minta maaf, kirim Fatihah kepada Ibnu Malik, kemudian tiba-tiba dapat ide lagi, yaitu wahwa bisa bihaizun tafdila mustajibun tana'il jamila. Meskipun alfiyahnya Ibnu Malik, alfiyahku itu lebih hebat daripada alfiyahnya Ibnu Mu'ti, tapi Ibnu Mu'ti guruku itu adalah orang yang mendapatkan keutamaan. Kenapa? Sebab Ibnu Mu'ti adalah orang yang mendahului saya. Tanpa Ibnu Mu'ti, saya bukan apa-apa. Jadi wahwa bisa bihaizun tafdila adalah ucapan kesadaran, permohonan maaf dari Ibnu Malik kepada Ibnu Mu'ti. Mustaujibun tana'il jamila. Dan juga Ibnu Mu'ti berhak untuk mendapatkan pujian-pujianku yang bagus. Nah, kemudian khotimah ini diakhiri dengan wallahu yaqdi bihi batin maghfirah fi liwalahu fi darajatil akhirah. Semoga Allah memberikan keutamaan yang banyak kepada saya dan kepada Ibnu Mu'ti di derajat-derajat akhirat. Ya, inilah hubungan antara murid dan guru, selalu mendoakan di setiap saat. Baik, sampai di sini dulu pembahasan kita. Insya Allah kita lanjut pada bab kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.